kimia. Sebelumnya kita kemarin udah ulangan ya, dan alhamdulillah hasilnya sepertinya bagus-bagus nilainya. Nah, terakhir kan kita udah belajar tentang konfigurasi elektron ya. Jadi di tugas-tugas yang udah ibu koreksi, yang udah ibu lihat, ibu kasih 2 soal ya tentang konfigurasi elektron Niels Bohr yang 2, 8, 18, 32 sesuai kulit. Kalau Niels Bohr itu sesuai kulit KLMN. Nah, kalau yang kita pakai sekarang itu adalah konfigurasi mekanika kuantum, sama seperti soal yang nomor 2 kemarin, yaitu konfigurasinya pakai SPDF 1S2, 2S2. Ada yang udah hafal? Kemarin kita udah belajar tentang konfigurasi elektron dengan mekanika kuantum, terus cara penyingkatannya pakai golongan 8 yang heboh negara Arab karena seksi ratunya, itu cara penyingkatan pakai golongan 8A. Sekarang kita belajar tentang ada yang namanya konfigurasi ion. Konfigurasi ion. Apa bedanya? Kalau ion kan kemarin kita udah belajar ada ion positif, ada ion yang negatif. Kalau ion positif artinya dia telah melepaskan elektron. Kalau yang negatif artinya dia telah menerima elektron. Nah, konfigurasi coba kita hafalin ya. Kalau cara hafalin ibu yang nah, konfigurasi elektron mekanika kuantum ada yang udah hafal? Kalau cara hafalin ibu yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Nah, tinggal masukin ininya SSP, SPS, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Itu ya. Contoh, misal ada yang masih ingat Na nomor atomnya 11, berarti dari awal ya. Jadi 1S elektron maksimalnya 2, 1S2, 2S2, 2P maksimalnya 6, ini baru 10, berarti kurang 1, tambahin habis 2P itu 3S1. Kayak gitu, masih ingat? Bisa. Nah, sekarang ke konfigurasi yang ion. Misalnya ada ion Na+. Na+ tetap nomor atomnya 11, tapi dia telah melepaskan 1 elektronnya. Cara melepaskan elektron itu yaitu dilepas dari yang elektron di kulit terluar. Jadi yang dia kan Na+, berarti melepas 1 elektron, yang dilepas adalah yang 3S1. Jadi Na+ konfigurasinya hanya 1S2, 2S2, dan 2P6. Bisa. Lanjut. Misal, apalagi contohnya? Misal Cl. Cl itu 17. Berarti 1S2, 2S2, 2P6. Ini baru 10. Habis 2P6, 3S2, baru 12, habis itu 3P5 ya, biar 17, ini udah 17. Nah, misal yang ditanya Cl min, Cl tetap nomor atomnya 17. Cl min berarti dia telah menerima elektron sama diterimanya di kulit yang terluar 3P6. Kalau masuk elektron masih muat kan P sampai 6 kan, jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tuh.
Kita lanjut ya, contoh kedua ada Fe nomor atomnya 26. Konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 6. Ini jumlahnya udah 26. Misalnya yang ditanya, berapa konfigurasi dari Fe2+. Berarti artinya dia telah melepas 2 elektron kan. Kita perhatiin ini, mana yang kulit terluar. Kalau dilihat dari konfigurasi, yang paling terakhir adalah 3D6. Tapi kulit yang terluar, ini kan ada angka 1, 2, 3, 4. Berarti kulit yang paling terluar siapa? 4 kan? Jadi Fe2+, berarti dia melepas 2 elektron. Yang dilepas adalah si 4s2. Ini yang dilepas, hapus. Jadinya konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 gitu. Bisa satu lagi, misal ditanya berapa konfigurasi elektron dari Fe3+, berarti yang dilepas 3 elektron. Tetap pertama yang dikeluarin adalah kulit terluar si 4s, setelahnya baru kulit yang terakhir lagi, berarti 3d6 dikurang 1, jadi tinggal 3d5, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Bisa ya konfigurasi ion positif dan ion negatif. Lanjut, ada konfigurasi elektron khusus untuk golongan 1B dan 4B. Kalian bisa lihat di tabel periodik. Nah, ada Cr, krom. Itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Nah, kalau ada yang terakhir ya, 3d4, ini disebut dia kurang stabil. Karena yang stabil itu, kan yang kita tahu D itu maksimal 10 ya. Nah, yang stabil itu dia harus, kalau nggak D5, dia D10. Tapi hanya khusus golongan 1B dan 4B ya. Jadi hanya kalau 3D4, kita harus ubah dia jadi D5. Kalau misalnya yang belakangnya 3D3, nggak usah kita ubah jadi 3D5. Cuma 3D4 harus kita ubah jadi D5. Terus nanti ini, kalau ada D9, kita harus ubah jadi D10. Gimana cara mengubahnya? Berarti konfigurasi CR yang atas tuh salah. Ini salah. Yang benar itu CR24 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, karena kita ubah D-nya jadi 5, kita ambil 1 dari 4s. Jadi S-nya tinggal 1, 4s1, 3d5. Ini baru stabil. Ini konfigurasi yang benar. Nah, lihat AG. AG belakangnya D9 gak stabil. Kita harus ubah jadi D10. Gimana caranya? Berarti ini sama, tetap depannya 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. S-nya kita pindahin ke D ya, jadi 5s1, 4d10. Ini adalah konfigurasi yang benar. Yang atas itu salah. Bisa ya, ini khusus golongan 1B dan 4B. Seperti itu. Lanjut. Setelah kita tahu tentang konfigurasi elektron, nah, ada yang namanya bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Jadi yang pertama itu bilangan kuantum utama, ini menyatakan tingkat energi atau kulit ya. Jadi misalnya kulit K, L, M, N. Berarti kan kulit K 1 kan, berarti nilai N, lambangnya N kalau kuantum utama. N-nya sama dengan nilainya 1, L, N-nya sama dengan 2, M, N-nya sama dengan 3, N. Bilangan kuantum utamanya nilainya 4. Seperti itu.
Nanti kita ke contoh aja biar paham. Nah, yang kedua ada bilangan kuantum azimut, lambangnya L, menyatakan sub tingkat energi atau subkulit. Jadi ada kulit kan, kulit KLMN, ada subkulit yang sudah kita pelajari S, P, D, F. Ini bentuk subkulitnya. Nah, bilangan kuantum azimut untuk S itu bilangan kuantum azimutnya nilai L-nya itu 0, P itu nilai L-nya 1, D itu nilai L-nya 2, dan F itu nilai L-nya 3. Dicatat dulu ya. Nah, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik, menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Maksudnya apa? Jadi kalau S, P, sini aja, D, F. S itu yang kita tahu elektron maksimalnya 2 kan, P itu elektron maksimalnya 6, D itu maksimalnya 10, F itu maksimalnya 14. Nah, bilangan kuantum magnetik itu dinyatakan dalam bentuk kotak atau ruangan orbital. Jadi S itu kotaknya cuma 1, nilainya 0. P itu kotaknya ada 3, nilainya 0. Ini plus 1, ini min 1. D kotaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tambahnya 0, plus 1, plus 2, min 1, min 2. F berarti kotaknya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Tengahnya 0, plus 1, plus 2, plus 3, min 1, min 2, min 3. Apa ini maksudnya? Jadi, satu kotak itu isinya 2 elektron, menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Jadi, S cuma muat 2 elektron kan. Terus P bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya P itu maksimal elektronnya 6. Lanjut dulu ya. Nah, yang terakhir itu spin, menyatakan rotasi. Bilangan kuantum spin itu tadi, misalnya ini bilangan kuantum si P, magnetik si P kan 6. Ini tengah min 0, min 1, plus 1, min 1. Kalau dia menghadap ke atas, nilai S-nya dia plus tengah. Kalau dia menghadap ke bawah, nilainya min setengah. Seperti itu. Nah, lanjut ya, sebelum ke contoh soal. Kemarin kita udah belajar tentang aturan konfigurasi elektron. Yang pertama aturan Aufbau, itu yang kemarin kita udah hafalin. Elektron itu menempati subkulit dari tingkat yang rendah dulu, baru ke energi yang tinggi. Ini sama aja kayak rintik hujan. Terus yang kedua adalah larangan Pauli. Jadi dia bilang dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak boleh tuh bilangan N-nya sama, azimutnya sama, terus magnetiknya sama spinnya sama, itu berada di dalam satu atom. Nah, ini aturan Bohr. Dia bilang pengisian elektron itu dari yang spin sejajar terlebih dahulu, baru penuh. Maksudnya apa? Kayak gini tadi. Jadi misalnya ada O8, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini satu kotak itu orbital si S kan. Berarti si orbital 1s2, ini 2s2, ini orbitalnya kotaknya ada 3, punya si P 2p4. Cara ngisinya elektron itu yang ini.
2. Isinya menghadap ke atas dulu, baru ke bawah. 2 juga menghadap ke atas, terus ke bawah. Terus 2P4 itu cara ngisinya dia sejajar dulu sampai penuh, sampai setengah penuh. Jadi 1, 2, 3, baru di sini 4. Saya cara penulisan di diagram orbital. Langsung aja contoh soal, tentukan keempat bilangan kuantum dari unsur berikut. Jadi misalnya ada S16, kita tulis dulu konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, 10, 12, 16. Nah, kita fokus ke yang terakhir, elektron terakhir ya, 3P4. Kita tentuin bilangan kuantumnya. Jadi bilangan kuantum tadi ada bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin S. Jadi dari 3P4 bilangan N-nya berapa? N itu kulit. Dari sini angka depan kulitnya 3. P-nya tadi bilangan azimut S kan 0. P itu nilainya 1, berarti salah, ini bukan P, ini L. Seperti itu bilangan kuantum L. Azimutnya karena P berarti azimutnya L nya 1. Nah, M karena P berarti dia kotaknya 3 kan, bikin kotak 3, tengahnya 0, ini plus 1, ini min 1. Elektronnya ada 4. Gimana cara ngisinya? 1, 2, 3, 4. Berhenti di min 1. Berarti nilai M-nya min 1. S-nya, karena dia kita berhenti pas ngadep ke bawah, berarti nilainya min 1/2. Contoh satu lagi, NI bikin dulu konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Fokus ke yang terakhir, 3D8. Kita tentuin N-nya berapa? N-nya kulitnya 3. L-nya berapa? D, karena S itu 0, dia kaliin. P itu 1, D itu berarti 2. Nilai azimut si D adalah 2. Bikin magnetik D, kotaknya ada berapa? Orbital ya ada 5, bikin 5. Sini 0, plus 1, plus 2, plus 1, min 2. Elektronnya ada berapa? 8, isi 8. Caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di 0, berarti nilai M-nya sama dengan 0. S-nya karena kita berhenti pas ngadep ke bawah, berarti nilainya min 1/2. Saya. Nah, sekian pertemuan hari ini. Kita udah belajar tentang konfigurasi yang ion, terus kita belajar tentang konfigurasi khusus yang golongan 1B dan 4B, dan terakhir bilang tentang menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.